Ia segera keluar dari ruang kultivasi, dan saat hendak keluar dari aula bela diri, Eonsol tiba-tiba berhenti, seolah berubah menjadi batu. Di depan pintu berdiri seorang pria berjubah pembunuh. Sedang apa demon pembunuh ada di sini? Apa tempat ini telah menjadi area terbatas sewaktu kami sedang bertarung? Tapi aku tidak datang kemari hanya untuk melarikan diri dari pertarungan. Pria yang membatasi area di bawah perintah kepala instruktur Hyok tanpa ampun membunuh siapapun yang tersisa. Itu adalah hantu pembunuh. Menatap pria itu, Eonsol tak bisa menggerakkan satu jari pun. Ia merasa jika ia bergerak gegabah, sesuatu seperti petir akan langsung memenggal lehernya. Suaranya seperti malaikat maut yang baru saja naik dari alam baka. Aku tahu. Eonsol perlahan mengangguk dan menjawab, "Aku akan pergi segera." Kemudian, perlahan dan hati-hati ia melangkah. Namun, hantu pembunuh itu hanya menatap Eonsol dalam diam, tak bergerak sama sekali. Tatapan kosong dari balik topeng itu. Apakah dia menyuruhku pergi? Sedekat apapun ia mengamati, sepertinya hantu pembunuh itu tidak berada dalam posisi untuk serangan mendadak. Setelah ragu-ragu, Eonsol dengan hati-hati melangkah lagi. 1 langkah, 2 langkah. Bahkan saat ia perlahan mendekat, hantu pembunuh itu tetap tak bergerak seperti batu. Apakah dia tidak berniat menyerang? Akhirnya, tepat saat tubuh Eonsol hendak dengan hati-hati melewati hantu pembunuh itu, ia merasakan energi yang tidak menyenangkan melewati kepalanya seperti kilatan petir. Tanpa berpikir sejenak, Eonsol secara naluriah melemparkan tubuhnya. Eonsol telah bertarung dalam banyak pertarungan hidup dan mati sebelumnya, tetapi ia belum pernah sedekat ini dengan kematian. Eonsol dengan cepat menghunus pedang hitamnya. Sebuah serangan yang dilepaskan tanpa peringatan hampir merenggut nyawanya. Aku bahkan tidak merasakan ayunan serangan pedangnya itu. Tanpa Bespet, aku pasti sudah mati, kata Eonsol. Aku tidak boleh tertipu sikapnya yang tenang itu. Begitu aku bergerak sedikit saja, dia pasti akan langsung mengincar leherku. Tiba-tiba, Eonsol teringat akan ajaran instruktur sebelumnya. Sehebat apapun seorang master, tidak masuk akal jika tidak bisa mendeteksi suara dan keberadaan pada jarak ini. Pernahkah kau melihat karnivora memburu herbivora? Tiba-tiba, kata-kata dari Guru Sawo terlintas di benak Eonsol. Karnivora lebih cepat, tetapi herbivora yang melarikan diri tidak mudah ditangkap. Tahukah kau kenapa? Setelah berpikir sejenak, Eonsol menjawab pertanyaan Sawo. Semakin cepat kau berlari, semakin sulit untuk mengubah arah. Namun, herbivora yang melarikan diri sebagian besar berlari dalam pola zigzag. Mendengar jawaban yang halus itu, Sawo mengangguk. Benar, namun karnivora itu berhasil memburu herbivora. Alasannya? Saat itu, Eonsol belum bisa menjawab pertanyaan Guru Sawo. Namun sekarang ia mengerti rahasia keberhasilan perburuan karnivora. Ia menyerang dengan meniru gerakan mangsa yang melarikan diri. Baru sekarang Eonsol mengerti bagaimana hantu pembunuh di hadapannya melancarkan serangan kejutan secepat kilat tanpa kehadiran apapun. Ia menyembunyikan kehadirannya sendiri dan melancarkan serangannya dengan meniru suara atau gerakan. Eonsol pun sejenak berpikir,
Aku harus membuat pergerakanku sepenuhnya berantakan. Pertama, pergerakan zigzag yang dapat ditebak. Kemudian, kedua, menghindari serangan yang sudah pasti terjadi menggunakan basepad. Ketiga, membuat celah dengan pergerakan yang tak terduga. Sial, aku kalah cepat. Pedang yang dibawa oleh pemburu hantu itu pun tepat di depan tenggorokan Eonsol. Lalu pedang itu dimasukkan lagi ke tempatnya. Kenapa dia berhenti? Apa mungkin aku berhasil keluar dari daerah terbatas? Kata Eonsol. Jadi, pada akhirnya aku hanya perlu melarikan diri sekuat tenagaku. Aku bahkan tak berhasil membuat celah sekecil mungkin saat melawannya. Dia itu master sejati. Eonsol sambil berlari meninggalkan pemburu hantu itu. Apakah aku ini hanyalah kodok yang berada di dasar sumur? Kata Eonsol. Seni bela diri demon pembunuh telah mencapai tingkatan di luar nalar akal sehat. Skill master sejati yang benar-benar berbeda dari yang lainnya. Hewan buas yang telah membunuh kakekku, dia juga pasti memiliki kekuatan seni bela diri yang begitu mengerikan. Untuk bisa membalaskan kematiannya, aku harus menjadi lebih kuat dari mereka. Tiba-tiba Eonsol dihadang oleh seorang pria. Apakah kau Eonsol? Sudah lama sekali aku mencarimu. Aku dengar bahwa kau telah menguasai basepad. Dia berbicara layaknya kenal denganku. Apakah sama seperti para bajingan dari skuad kuda putih? Dia juga memberikan informasi kepada yang lainnya. Aku tidak. Orang yang akan mati tidak perlu tahu siapa namaku, kata laki-laki itu. Bersiaplah. Laki-laki itu memegang pedangnya sambil berlari. Laki-laki itu berlari ke arah Eonsol sambil mengangkat pedangnya dan berkata, "Bersiaplah kau, Eonsol." Ho, Eonsol pun membalas serangannya. Kau boleh juga. Dengan insting yang mirip hewan, kau dapat memprediksi arah pedangku sebelum aku bahkan mengayunkannya. Sungguh hebat, kau pasti akan menjadi salah satu dari 10 kandidat, kata laki-laki tersebut. Kalau begitu, aku akan membunuh bibit sekte demonik di sini sekarang juga. Tapi, bibit dari sekte demonik? Aku tahu tak semua orang berkumpul di sini karena mereka ingin menjadi salah satu dari 10 kandidat. Pria ini apa mungkin di benak Eonsol. Mereka pun terus bertarung. Aku harus fokus, kata Eonsol. Tunggu, perasaan apa ini? Dan ini gerakannya, kekuatan serapan yang aneh ini, kata Eonsol dalam benaknya. Pria ini telah diserang oleh pedang Oho, demon dari klan Heibeng. Tiba-tiba Eonsol teringat akan kata kakek saat mengurus jenazah. Pria ini telah diserang oleh pedang Oho, demon dari klan Heibeipeng, kata kakek. Bagaimana kau bisa tahu itu, kakek? Tidak ada luka eksternal, tapi seluruh tulangnya telah retak. Itulah bekas-bekas dari serangan pedang Oho Daimon. Serangan internal masuk ke dalam tubuh setiap kali senjata mereka beradu. Dosa besar apa yang telah dia lakukan sampai membuat Master Klan Peng yang jalan bertarung itu keluar? Pedang Oho Daimon, kau berasal dari klan Hebeipeng ya, kata Eonsol. Pria itu pun terkejut. Hah? Apa? Tahu dari mana kau soal itu? Satu lagi tanda-tanda dari pedang Oho Daimon adalah teknik penyerapannya yang kuat. Teknik penyerapan?
itu adalah salah satu fundamental dari skill kekuatan dalam, bagaikan pusaran air yang menghisap segalanya. Teknik penyerapan itu juga menyerap apapun yang ada di dekatnya. Dengan menggunakan itu di setiap pergerakan, serangan itu dapat mengacaukan senjata lawan. Sword pad milik mereka akan kacau, formasinya rusak, kemudian dalam keadaan panik mereka akan dilahap. Sungguh gaya bertarung yang layak bagi macan Hebei Clan Peng. Kalau begitu, apakah Hebei adalah sekte terkuat, kakek? Kata Eonsol. Teknik penyerapan mereka itu memang rumit, tapi teknik itu juga membawa penggunanya mendekati musuh, bagaikan pedang bermata dua yang dapat melukai penggunanya juga. Maka dari itu, dengan menggunakan teknik penyerapan itu, Eonsol menyerang sambil berpikir, "Aku akan membawa pedangku kepada musuhku," kata Eonsol. "Kalau begitu, aku akan melawanmu dengan sungguh-sungguh. Namaku Peng Ak dari klan Hebei. Atas nama klan Hebei Peng, aku akan menghancurkan bibit dari sekte demonik." Akhirnya Eonsol dan laki-laki itu pun bertarung. Tiba-tiba Eonsol menanamkan pedangnya ke tanah. Lalu pria tersebut terkaget. Dia berkata, "Dia menanam pedangnya ke dalam tanah." Laki-laki itu pun menyerang pedang Eonsol, dan Eonsol pun berkata, "Berhasil."